Istriku bocah SMA. Om, sarapannya udah aku siapin. Makan dulu yuk. Ajak Larissa yang muncul di balik pintu kamarku. Ya, sebentar lagi saya turun. Jawabku yang sedang merapikan dasi. Setelah selesai dengan perlengkapan kantorku, aku pun turun ke bawah menuju meja makan untuk sarapan. Aku melihat nasi goreng 2 piring di atas meja. Kemudian aku duduk di meja makan. Aku mulai menyuapkan nasi goreng ke mulutku. Aku sudah biasa dengan sarapan yang dia buat. Jika tidak nasi goreng, makan pasti roti sandwich. Om, hari ini aku pulang telat ya. Aku harus kerja kelompok di rumah Dara. Larissa meminta izin. Pulangnya? Tanyaku. Aku memikirkan pulangnya dia nanti naik apa. Naik taksi aja om. Toh gak terlalu jauh. Jawabnya sambil terus mengunyah. Ya udah, kalau kamu rasa naik taksi aman ya silahkan. Kalau kamu takut pulang, telepon saya aja. Nanti saya jemput. Tawaku. Gak apa-apa, aku bisa pulang sendiri kok. Yakin deh gak akan kenapa-napa. Dia yakin sekali. Ya terserah kamu aja. Tapi jangan pulang terlalu malam. Anak cewek jangan keliaran malam. Kesannya buruk. Ucapku ketus. Iya. Jawabnya malas. Setelah sarapan kami habis, aku dan Larissa pergi bersama karena kami searah. Aku selalu mengantarkannya ke sekolah setiap hari. Tapi aku mengantarkannya hanya sampai depan gerbang sekolah. Karena tak boleh ada yang tahu tentang hubungan kami. Aku masuk dulu ya, Om. Larissa pamit. Ya, belajar yang benar. Jangan main-main terus. Aku berpesan. Siap. Jawabnya, lalu meraih tanganku dan mencium punggung tanganku dengan takzim. Dia gadis yang baik. Didikan orang tuanya baik tentang tata krama dan budi pekerti. Dia membuatku kagum dengan kepribadiannya. Dia keluar dari mobil dan berlari kecil ke arah teman-temannya. Aku melanjutkan perjalananku ke kantor. Aku tak boleh terlambat. Aku ada meeting penting hari ini. Kantor. Hei, aku kira belum datang. Ucap pergi yang gak punya duit hehehe. Vera nyengir. Kalau kamu sih enak, gak dateng juga duit tetap banyak. Sindirnya padaku. Bisa aja, sama aja kali. Bantahku. Aku tak suka memamerkan apa yang aku punya. Ya iyalah, namanya juga bos. Duitnya banyak gak akan habis. Celetuknya lagi. Aku menanggapinya dengan senyum sambil menyeruput kopiku. Vera adalah temanku sejak SMA. Kami sekolah dan kuliah di tempat yang sama. Dia memang gadis yang kalau bicara ceplas-ceplos. Tapi dia gadis yang baik. Dia tulang punggung keluarga, pekerja keras dan rajin. Aku kagum padanya karena itu. Jadi aku memberikan dia posisi di kantorku sebagai asisten pribadiku. Dia yang selalu mengatur jadwalku dan menghandle semua pekerjaanku jika aku sakit atau sibuk. Kamu belum mau nikah, Fer? Tanyaku ingin tahu. Karena gadis secantik dia belum menikah di usia matang menurutku. Dia seusia denganku. Belum ah. Aku masih harus cari uang buat keluargaku. Aku belum mau menikah. Takut salah pilih. Jawabnya santai. Kamu gadis yang hebat. Jujur aja aku kagum sama kamu. Pujiku, dia tersipu malu. Ya udah, kamu aja yang nikah sama aku. Aku mau kok. Candanya lalu tertawa. Aku sudah menikah, Fer. Mana mungkin aku menikah lagi. Lagi pula aku hanya kagum padamu. Tak lebih dari itu. Gumamku dalam hati. Aku bukan tipe orang yang pilih-pilih soal perempuan. Hanya saja aku memang sulit jatuh cinta. Kau tahu, aku tak pernah pacaran selama hidupku. Aku memang dekat dengan banyak wanita. Tapi aku hanya menganggap mereka teman tak lebih. Sulit sekali untuk jatuh cinta. Rumah. Larissa mana sih jam segini belum pulang? Bikin khawatir aja. Gerutuku kesal. Karena sudah jam 9 malam tapi Larissa belum pulang juga. Aku menunggunya di ruang tamu. Gadis itu memang sering pulang terlambat. Karena keasyikan bermain dengan teman-temannya. Ting tong ting tong. Suara bel berbunyi. Akhirnya dia pulang juga. Gegas aku membukakan pintu untuknya. Ketika aku membuka pintu dia nyengir padaku. Mungkin takut dimarahi karena pulang terlalu malam. Kamu dari mana aja? Jam segini baru pulang? Tanyaku kesal. Bukan waktunya jam segini anak sekolah pulang. Maaf, Om. Tadi sehabis belajar aku keasyikan nonton drakor hehehe. Jawabnya polos seakan tak punya dosa.
Dasar, kamu kan bisa nonton di rumah. Kamu tahu gak? Saya khawatir nunggu kamu pulang. Aku memarahinya kali ini. Dia menunduk. Maaf, Om. Janji deh gak gitu lagi. Ucapnya. Dia berjanji. Aku pun luluh. Cepat masuk. Mandi. Ganti baju terus tidur. Perintahku. Dia mengangguk patuh. Dia lalu berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Dasar anak gadis zaman sekarang memang susah diatur. Mereka melakukan apapun sesuka mereka. Kesal sekali aku. Aku masuk ke dalam kamarku dan membaca novel kesukaanku, sambil menyandarkan punggungku. Tak lama kemudian, Larissa masuk ke dalam kamarku dan langsung membanting tubuhnya di atas kasur yang kutempati. Kamu ngapain di sini? Tanyaku. Mau tidur di sini lagi. Jawabnya, lalu menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Kamu kan punya kamar sendiri, Sa. Jangan tidur di sinilah. Kamu jadi suka banget tidur di kamar saya. Gerutuku kesal. Abisnya kamar Om hangat. Aku selalu tidur nyenyak di kamar Om. Jawabnya polos. Astaga. Apa dia tak tahu bahayanya tidur dengan lawan jenis? Sepolos itukah dia? Tanyaku dalam hati. Dia memang menyebalkan. Tanpa mendengarkan keluhanku dia tidur terlelap di sampingku. Hai, aku Jason. Usiaku 29 tahun. Aku seorang pengusaha. Bisa dibilang aku bukanlah pria lajang. Karena aku sudah menikah dengan seorang anak kecil sebulan yang lalu. Saat ini dia sedang berbaring di sampingku. Tidur dengan nyenyaknya seperti tak punya beban. Anak kecil. Kenapa aku bilang istriku anak kecil? Karena dia masih berstatus sebagai pelajar SMA. Namanya Larissa. Dia berwajah cantik, imut dan manis, tubuhnya kecil dan lebih pendek dariku. Aku memiliki tubuh setinggi 180 cm sedangkan dia hanya 155 cm. Pendek sekali bukan? Tapi dia cukup menggemaskan, meski terkadang menyebalkan dengan sikap kekanak-kanakannya. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa menikah dengannya? Baiklah, aku jelaskan sedikit tentang asal mula aku menikahinya. Sebenarnya aku tak sengaja menabrak mobil yang dikendarai orang tuanya, hingga menyebabkan mereka meninggal. Aku sempat bilang aku akan bertanggung jawab atas hidupnya. Aku akan membiayai dan mencukupi kehidupannya. Namun, ketika aku dengar dia tak memiliki sanak saudara lagi baik dari ibu ataupun ayahnya, aku menjadi tak tega membiarkannya hidup sendirian, yang secara garis besar disebabkan olehku. Aku pun meminta dia untuk tinggal bersamaku, namun dia bilang tak mau tinggal bersama bila tanpa ikatan pernikahan. Why? Tanyaku saat itu. Karena Om laki-laki dan aku perempuan, kalau kita tinggal di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan itu akan jadi fitnah. Itulah jawabannya, yang membuatku menggelengkan kepala heran. Kenapa harus jadi fitnah? Toh kita tak akan melakukan apapun selama tinggal bersama. Aku bahkan tak memandangnya sebagai seorang wanita. Bagiku dia hanya bocah SMA biasa. Aku tak ada nafsu padanya. Meski aku keberatan dengan keinginannya itu. Pada akhirnya aku setuju untuk menikah dengannya, dan aku benar-benar menikahinya. Kalian tahu apa yang kami lakukan di malam pertama pernikahan? Dia malah asyik belajar, sedangkan aku fokus dengan pekerjaanku. Bukankah itu unik? Harus kuakui dia gadis yang baik. Dia juga selalu berusaha menunaikan kewajibannya padaku sebagai seorang istri. Dia melayani kebutuhanku sebelum berangkat sekolah, namun satu hal yang tak pernah dia tunaikan padaku, yaitu nafkah batin. Bagiku, dia bisa melupakan kejadian buruk mengenai orang tuanya pun sudah cukup. Mungkin aku harus menyayangi dia sebagai adikku, bukan istriku. Lihatlah, dia bahkan sekarang sudah berani tidur di kamarku. Dia tak pernah mempedulikan aku yang melarangnya. Keras kepala. Namun, ketika melihat wajah imutnya ketika tidur, aku sering tersenyum sendiri. Kalian tahu, dia sangat cantik ketika tertidur. Aku pun tak tahu apakah aku akan memiliki rasa yang berbeda padanya setelah lama bersama atau tidak. Sebab dia sedikit nakal, dia sering menggodaku dengan kata-kata dan sikapnya yang selalu membuatku geli dan sikap manjanya yang tak bisa kuhindari.